Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Melatih dan menegakkan berlaksa praktik dilengkapi dengan berkah dan kebijaksanaan. Episode 930. Setelah melatih dan menegakkan berlaksa praktik hingga mencapai kesempurnaan, dilengkapi dengan berkah dan kebijaksanaan, layak menerima penghormatan dan persembahan dari para dewa dan manusia. Dikarenakan telah memberi manfaat, membimbing dan menyadarkan para makhluk, itulah sebabnya memiliki gelar arhat yang layak menerima persembahan. Yang layak menerima persembahan adalah salah satu dari 10 gelar Sang Buddha. Sang Buddha layak menerima persembahan dari manusia dan para dewa. Ini karena kebajikan Sang Buddha yang diperoleh dari pelatihan Sang Buddha. Kebajikan bukan hanya dengan diucapkan, melainkan harus direalisasikan dengan pelatihan diri dari lubuk hati yang paling dalam. Kita harus bersungguh hati menghormati Dharma, ke dalam melatih diri, keluar mempraktikkan. Antara batin dan praktik harus berpadu menjadi satu. Hanya dengan begini barulah memperoleh kebajikan. Baru ada praktik, dalam praktik ada kebajikan. Dengan demikian barulah benar-benar layak menerima persembahan. Telah sering memberitahukan kepada kalian, setiap manusia adalah ladang pelatihan kita. Mitra bajik memberikan kita kondisi menguntungkan untuk praktik kita. Mitra jahat memberikan kepada kita kondisi sebaliknya. Semuanya ini dapat meningkatkan kebijaksanaan kita, membantu menyelesaikan pembelajaran kita. Sehingga kita semua harus benar-benar dengan hati tetap hormat, melihat semua orang adalah Buddha. Sebagai arti pelatihan diri kita, setelah kita melatih dan menegakkan berlaksa praktik, hingga mencapai kesempurnaan, ada banyak praktik kita melaksanakan 6 paramita di dalam segala tindakan kita. Ketika kita menegakkan 6 paramita, hanya dalam hal berdana saja, kita perlu menggunakan berbagai macam cara untuk mempraktikkannya. Semua makhluk mengalami penderitaan tak terhitung, sehingga kita juga harus menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu mereka terbebas dari penderitaan. Bagaimana cara kita membantu mereka? Apakah dengan bantuan materi atau dengan dukungan mental? Terdapat banyak cara untuk membantu mereka. Karena itu kita berkata bahwa semua makhluk mengalami penderitaan yang tak terhingga. Kita memiliki kebijaksanaan dan berkah yang tak terhingga untuk terjun ke masyarakat dan membantunya. Karena itu, kita melatih diri dengan puluhan ribu praktik. Setelah kita menyempurnakan puluhan ribu praktik, maka kita akan penuh berkah dan kebijaksanaan. Sang Buddha telah penuh akan berkah dan kebijaksanaan, layak untuk menerima penghormatan dan persembahan dari para dewa dan manusia. Sang Buddha layak dan karena itu layak menerima penghormatan dan persembahan dari semua makhluk. Persembahan bukan hanya merujuk pada materi, yang paling penting adalah penghormatan itu datang dari hati. Dengan penghormatan seperti inilah kita memberikan persembahan, karena para makhluk tenggelam dalam kebingungan, maka mereka mengalami penderitaan karena noda batin dan kegelapan batin. Buddha menggunakan berbagai cara menjelaskan dan mengarahkan agar hati kita bisa terbuka, dan tidak hanya pada kehidupan ini saja. Sang Buddha melakukan ini selama berkalpa yang tak terhingga. Karena itu, beliau diberi 10 gelar yang sempurna, maka layak mendapatkan persembahan. Dalam naskah sutra bagian sebelumnya, demikian mengatakan Kasyapa akan bertemu dan mengabdi pada 3 juta koti Buddha Bagawan, memberi persembahan dan penghormatan, menjunjung dan memuja mereka, secara luas membabarkan Dharma Agung yang tak terhingga dari semua Buddha. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini adalah naskah sebelumnya. Sang Buddha telah mengatakan,
bahwa muridnya Kasyapa, Maha Kasyapa, akan melatih diri dan di masa kehidupan yang akan datang akan mencapai kebuddhaan. Namun di proses ini akan bertemu dan mengabdi, yaitu harus menyembah dengan hormat kepada 3 juta koti Buddha Bagawan, memberi persembahan menunjukkan penghormatan dan memuja, mendengarkan Dharma dengan sungguh hati, juga harus menyebarkan Dharma dengan memabarkan kepada orang lain, seperti keadaan kita saat ini. Melihat setiap orang, kita memperlakukannya sebagai seorang Buddha. Setiap orang kita dapat menghormati, menghargai, dan memujinya jika kita dapat melakukan demikian. Itu juga salah satu praktik pelatihan diri kita, salah satu dari pintu Dharma. Tidak perlu menghabiskan waktu dari kehidupan demi kehidupan. Harus sampai waktu yang tiada terhingga, baru bisa bertemu satu sosok Buddha. Dalam waktu tidak terhingga, baru bisa bertemu satu sosok Buddha. Coba bayangkan, masih butuh berapa lama waktu untuk dapat memberikan persembahan kepada 3 juta koti Buddha? Sebenarnya, maksud dari Buddha adalah ingin kita ketika bertemu setiap orang, kita harus memperlakukan mereka sebagai Buddha untuk memberikan persembahan, menghargai, dan memuji. Di dalam kerumunan orang banyak, terlebih dahulu menjalin jodoh baik. Naskah sutra berikutnya mengatakan bahwa pada tubuh terakhirnya akan menjadi seorang Buddha dengan nama Lasmi Prabhasa Tathagata Arhat Samyak Sambuddha Vijaya Carana Sampanya Sugata Lokavit Anutara Purusa Damya Sarata Sasra Dewa Manusya Nam Buddha Bagawan Sutra Teratai bab 6 bab memberikan peramalan. Disebut 10 gelar yang lengkap. Maha Kasyapa melatih diri sejak bergabung dalam sangha. Dia melatih bentuk pertapaan keras, duta. Pertapaan keras termasuk pelatihan diri yang keras. Terutama juga Sang Buddha sudah memberi pesan kepadanya bahwa di masa depan dia akan meneruskan jubah dan mangkok, pergi ke gunung Kuka Tapada, memasuki samadhi dengan pencapaian pemadaman sepenuhnya, Nirodha Samadhi, menanti kemunculan Maitreya di dunia. Buddha Maitreya terlahir di dunia, merujuk pada isi sutra. Ini akan memakan waktu sekitar lebih dari 5 miliar tahun. Oleh karena itu, dalam legenda disebutkan, ketika Kasyapa memasuki gunung Kuka Tapada, menunggu Maitreya muncul di dunia, dia membawa Sanghati Buddha, yakni jubah dan mangkok Buddha, meneruskannya kepada Maitreya. Karena sebab dan kondisi ini, Sang Buddha memberikan peramalan kepada Maha Kasyapa. Di sini diberi peramalan dengan gelar tersendiri kepada Maha Kasyapa yang seumur hidup melatih pertapaan keras duta. Dia memenuhi pesan dari Buddha agar pergi ke gunung Kuka Tapada untuk memasuki samadhi dengan pencapaian pemadaman sepenuhnya, Nirodha Samapati, menanti kemunculan Maitreya di dunia untuk menyerahkan jubah lapis sang hati dari Buddha kepadanya. Kasyapa pada masa mudanya juga demikian bermartabat, terutama warna kulit tubuhnya. Warna kulit tubuhnya berbeda dengan orang lain. Dia memiliki sejenis warna ungu keemasan. Orang India, warna kulit mereka berkilau memancarkan cahaya, sangat berkilau. Makanya jika kulitnya terkena cahaya matahari, kulitnya akan memancarkan pantulan dari cahaya matahari tersebut, bagaikan menyerap semua cahaya tersebut, sehingga tubuh Mahakasyapa seakan menelan sinar matahari dan bulan. Tubuhnya pada dasarnya memancarkan sinar, seakan menelan sinar dari matahari dan bulan. Kebajikan ini sebagai benih sebab pokok yang cukup untuk menunjukkan buah kebudaannya kelak. Makanya merujuk ke kehidupan lampaunya ada sebuah jalinan jodoh. Sebagai seorang ahli materi emas, dia menggunakan emas keunguan menyusun tubuh Buddha Rupang. Ini dalam legenda.
Dari kehidupan lampaunya ada sebuah kisah demikian, sehingga di masa kehidupannya ini, tubuhnya demikian khusus, memancarkan cahaya. Ini menunjukkan nama dari gelar budaya ketika menerima peramalan di masa mendatang, yaitu resmi prabasa, cahaya terang tata gata. Pada tubuh terakhirnya akan menjadi seorang Buddha. Tubuh terakhir memiliki dua makna. Pertama, bagi para Sarawaka adalah berakhirnya tubuh jasmani ini dalam alam samsara. Inilah tubuh terakhir dari mereka. Tidak lagi mengalami kelahiran kembali yang berikutnya. Ini dinamakan tubuh terakhir. Tubuh terakhir memiliki dua makna. Pertama, bagi para Sarawaka adalah berakhirnya tubuh jasmani ini. Sama-sama mendengarkan Dharma di sini dapat membangkit tekad agung dan membangun ikrar luhur. Dalam proses pelatihan diri bagi para Sarawaka dalam alam samsara, inilah tubuh terakhir dari mereka. Pandangan, pemikiran, dan delusi. Semua kegelapan batin dapat dilenyapkan secara tuntas. Ini dinamakan tubuh terakhir. Tidak lagi mengalami kelahiran kembali yang berikutnya. Kedua adalah kondisi batin telah mencapai pencerahan sempurna. Tubuh terakhir memiliki dua makna. Kedua adalah kondisi batin telah mencapai pencerahan sempurna, berada dalam samadhi layaknya intan. Semua kegelapan batin telah dilenyapkan secara tuntas. Kesadaran dari pematangan serba beda telah kosong. Dinamakan tubuh terakhir. Ini adalah makna terakhir. Kondisi batin telah mencapai pencerahan sempurna. Pencerahan sempurna tiada tara, berada dalam samadhi layaknya intan. Hati sudah sangat teguh, teguhlah bagaikan intan. Intan kerasnya tiada banding di dunia. Dengan tekad yang teguh ini bagaikan intan untuk mengumpamakan keteguhan hati. Jadi, jika membina diri tanpa membangun tekad yang teguh, muncul dan tenggelam, maju dan mundur. Mundur dan maju, selamanya tiada kemungkinan untuk maju. Jadi berjalan di tempat, maju dan mundur dan maju, selamanya berada di tempat. Jadi kita membina diri harus membangun keteguhan hati. Semua kegelapan batin harus dilenyapkan dengan tuntas. Seperti hati bergejolak, kegelapan batin dan kekotoran batin harus dilenyapkan dengan bersih. Sehingga kesadaran dari pematangan serba beda telah kosong. Kesadaran dari pematangan serba beda, vipaka, vinana. Sebutan lain daripada kesadaran kedelapan, alaya, vinana, kesadaran dari pematangan dapat menarik kita ke dalam samsara di mana karma baik dan karma buruk berbuah matang. Kesadaran dari pematangan serba beda adalah sebuah nama, disebut alaya vinana. Apakah itu alaya vinana? Sebelumnya sering mengatakan ya kesadaran kedelapan. Kesadaran dari pematangan dapat menarik kita ke dalam samsara, di mana karma baik dan karma buruk berbuah matang. Datang lagi ke dunia. Membawa karma ini datang ke dunia. Kamu menanam banyak karma baik, benih sebab dan kondisi jika matang, terus-menerus dalam kesadaran ini, membawa kamu sampai ke kehidupan berikutnya. Terlahir di tanah kebajikan, keluarga yang baik, ini adalah balasan karma dari masa kehidupan sebelumnya. Balasan karma langsung, membawa bersama dengan kesadaran. Jika kita melakukan banyak karma buruk, kita meninggalkan tubuh ini di luar kendali kita sendiri, mengikuti sebab dan kondisi yang telah matang, pergi ke tempat yang penuh kejahatan. Negara itu sering terjadi kekacauan, banyak bencana, kemiskinan dan penderitaan. Tidak dapat mendengarkan dharma baik, tidak ada pendidikan yang baik dan lain-lainnya. Inilah mengikuti karma. Ini dinamakan dengan kesadaran dari pematangan serba beda. Jika kita membina diri, terus membina diri, dan membina diri sampai tahap terakhir,
Kesadaran dari pematangan serba beda telah kosong. Kebajikan dan kejahatan juga telah kosong. Tidak ada lagi kerisauan batin. Tidak ada lagi terbelenggu oleh kondisi pendukung. Semuanya bersih dan murni. Ini yang dinamakan tubuh terakhir. Sebab dalam praktik sebagai benia, dia menyalakan pelita untuk meneruskan terang. Ini disebabkan batinnya dipenuhi cahaya terang, bersih murni tidak ternoda. Ini adalah benih sebab. Sedemikian rupa dari kehidupan ke kehidupan, memiliki batin yang terang dan begitu bersih. Pada masa Dharma, mirip Kasyapa juga pernah melihat tubuh Buddha yang berkelupas. Dengan segera dia akan menggunakan emas ungu membalur tubuh Buddha dengan cara menempelkan emas, sehingga Buddha Rupang tersebut senantiasa memancarkan cahaya. Inilah kehidupan lalu, Kasyapa, memiliki benih sebab dan kondisi pendukung yang sedemikian. Dengan batin yang penuh hormat berusaha agar Buddha Rupang dapat memancarkan cahaya kembali. Karena sebab dan kondisi demikian, sehingga dari kehidupan ke kehidupan, tubuhnya senantiasa berwarna keemasan. Tubuhnya sering memantulkan cahaya. Ketika menjadi arhat, dipanggil sebagai peminum cahaya. Pada saat Kasyapa sebagai arhat dinamakan dengan peminum cahaya. Ketika menjadi Buddha bernama Rasmi Prabhasa. Dengan nama Rasmi Prabhasa Tathagata, gelar tersendirinya adalah Rasmi Prabhasa, cahaya terang. Sebab dalam praktik sebagai benihnya, dia menyalakan pelita untuk meneruskan terang, melapisi rupang Buddha dengan emas keungu, sehingga dari kehidupan ke kehidupan, tubuhnya senantiasa berwarna keemasan. Ketika menjadi arhat dipanggil sebagai peminum cahaya. Ketika menjadi Buddha bernama Rasmi Prabhasa, dikarenakan membabarkan dharma untuk membimbing para makhluk, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Layaknya cahaya matahari yang menghapus segala kegelapan. Tathagata, tata merujuk pada tatata, seorang yang menumpangi jalan tatata, sejak dari benih hingga mendatangkan buah dan mencapai pencerahan sempurna. Makanya dinamakan Tathagata. Namanya adalah Rasmi Prabhasa. Dikarenakan membabarkan dharma untuk membimbing para makhluk, untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dari Sarawaka ketika tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan. Di satu sisi melatih diri menghapus kerisauan, di sisi lain masuk ke tengah orang banyak, menyelamatkan para makhluk. Seperti cahaya matahari memecahkan semua kegelapan. Tathagata, tata merujuk pada tatata, seorang yang menumpangi jalan tatata sejak dari benih hingga mendatangkan buah dan mencapai pencerahan sempurna. Makanya dinamakan Tathagata. Tathagata yakni adalah tata yaitu kodrat Buddha. Tathagata adalah seseorang yang menumpangi jalan tatata sejak dari benih hingga mendatangkan buah. Dari proses pelatihan diri, menerima Dharma Buddha dari kehidupan ke kehidupan, datang ke dunia berdasarkan Dharma, mencapai pencerahan sempurna, makanya dinamakan Tathagata. Jadi datang ke dunia dengan mengendarai Dharma. Hasilnya adalah mencapai kebuddhaan. Maka itulah dipanggil Tathagata. Tathagata juga adalah arhat, samyak sambuddha, Vidya Carana Sampanya, Sugata, Lokavit, Anyuttara, Purusadanya Sarata, Sasta Dewa Manusyanam, Buddha, Bhagawan. Inilah 10 gelar secara keseluruhan. Arhat telah melenyapkan segala kejahatan, sehingga layak menerima persembahan dari para manusia dan dewa. Kita hendaknya melatih diri. Kita harus
kebiasaan buruk, niat pikiran yang muncul, keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Semua pikiran ini harus dilenyapkan sepenuhnya. Mencapai tingkat yang demikian, layak menerima persembahan dari para manusia dan dewa. Telah memiliki kebajikan demikian, sehingga layak menerima persembahan dari para manusia dan dewa. Samyak Sambuddha, prinsip kebenaran yang disadari Sang Buddha, sangat menyeluruh adalah Samyak Sambuddha memiliki kemahatauan terhadap segala dharma. Tiada satu pun yang tidak dipahaminya. Demikian dinamakan Samyak Sambuddha. Vidya Carana Sampanya. Vidya, pengetahuan, merujuk pada Trividya, 3 jenis pengetahuan. Kejelasan dari mata dewa, tahu akan kehidupan-kehidupan lampau, dan tahu akan cara melenyapkan segala noda batin. Inilah sepenuhnya memahami dengan tuntas, sangatlah memahami. Ketika karma tubuh, ucapan dan pikiran benar, sepenuhnya benar, tidak menyimpang, maka sangat murni, telah benar-benar murni. 3 karma dari tubuh, ucapan dan pikiran, sepenuhnya di arah yang benar. Batin sepenuhnya murni. Jadi, melalui kekuatan ikrarnya, segala perbuatannya sendiri membangkitkan kekuatan ikrar diri sendiri, melatih diri dengan sungguh-sungguh demi para makhluk di dunia, melakukan pelatihan diri demi para makhluk di dunia mencapai kebuddhaan. Inilah 3 jenis pengetahuan. Ini adalah arti dari Vidya Carana Sampana. Segala pelatihan dan praktiknya sepenuhnya memuaskan. Vidya Carana Sampana, sempurna dalam perbuatan, adalah karma dari tubuh, ucapan dan pikiran telah benar-benar murni. Melalui kekuatan ikrarnya, segala perbuatannya dibina dengan baik hingga memuaskan. Selanjutnya, Sugata, itu adalah bajik. Bajik artinya mampu, ada kemampuan. Pergi adalah menuju, mampu menuju, yaitu mampu berangkat dari tanah delusi menuju tanah kebijaksanaan. Sugata, baik adalah mampu, pergi adalah menuju. Mampu berangkat dari tanah delusi menuju tanah kebijaksanaan. Datang dan pergi dengan leluasa. Sang Buddha adalah demikian. Datang ke dunia bukan karena membawa karma datang ke dunia, karena beliau tidak tega para makhluk yang menderita sehingga datang ke dunia. Dharma sebagai kendaraan datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk, datang dan pergi dengan leluasa, jadi dinamakan Sugata. Mampu berangkat dari tanah delusi menuju tanah kebijaksanaan, membawa makhluk awam ke tanah kebijaksanaan. Dari tanah kebijaksanaan datang lagi ke dunia, datang dan pergi dengan leluasa, dinamakan Sugata. Lokafit, segala dharma duniawi, non-duniawi, sebab akibat. Tiada satupun yang tidak dimengerti olehnya. Kita para makhluk karena ketidaktahuan, tiada dharma, karena sebab akibat membuat kita diseret terus berputar. Sedikit suara saja kita sudah tidak mampu menerima, tidak bisa menahan. Sebenarnya Sang Buddha tidaklah demikian. Kita membina diri harus sangat memahami dunia. Batin manusia di dunia adalah seperti ini. Oleh karena itu, kita harus menenangkan batin. Ini baru bisa memahami dunia. Lokafit. Anutara, segala delusi yang mendorong terciptanya karma telah dimurnikan sepenuhnya. Tiada lagi yang perlu dihapus. Semua karma, delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, semuanya telah bersih, yaitu Anutara, paling tinggi, tiada banding, yaitu Buddha, pencerahan sempurna yang tiada tara. Yaitu Anutara, Purusadanya Sarata. Buddha mampu menjinakkan semua manusia yang dapat dibimbing,
sehingga memasuki jalan pembinaan diri. Dia dapat menyelamatkan semua makhluk, tetapi yang menakjubkan, harus ada jalinan jodoh dengan para makhluk. Jika para makhluk tidak menerima dharma, masih tidak berjodoh untuk dibimbing, harus bagaimana? Buddha masih tidak tega terhadap para makhluk, kembali untuk membimbing sampai tahap dia dapat memasuki jalan pembinaan diri. Inilah kewelas asian Buddha. Sasta Dewa Manusyanam. Para dewa dan manusia dalam 6 alam, tiada satupun yang tidak menjadikan Buddha sebagai guru. Selanjutnya adalah Buddha memiliki kebijaksanaan dan telah menyempurnakan 3 pencerahan, makanya disebut Buddha. Selanjutnya adalah Bhagawan. Buddha memiliki belaksa kebajikan sehingga dimuliakan oleh dunia sebagai satu-satunya yang dimuliakan di dunia, yaitu di dunia sebagai satu-satunya yang dimuliakan di dunia. Sehingga mempelajari ajaran Buddha, kita harus baik-baik bersungguh hati, harus telah memberi manfaat, membimbing dan menyadarkan para makhluk, sehingga cara pembinaan diri demikian barulah bisa dihormati oleh 3 kelompok alam, sehingga dinamakan Bhagawan. Tujuan dari pembinaan diri adalah demikian. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.